itu kita bahas nanti mengenai pengenalan tools media pembelajaran dalam jaringan. Kemudian untuk hari kedua besok malam ya, Selasa 12 Mei 2020 tentang konsep tata kelola pembelajaran dalam jaringan. Kemudian untuk pertemuan ketiga hari Rabu 13 Mei 2020 itu mengenai pengelolaan konten dan materi pembelajaran dalam jaringan. Kemudian pertemuan keempat hari Kamis 14 Mei 2020 mengenai pengelolaan penilaian hasil belajar dalam jaringan. Kemudian pertemuan terakhir itu nanti rencananya hari Jumat 15 Mei 2020 dengan materi evaluasi kegiatan pembelajaran peserta pelatihan. Selanjutnya kegiatan ini dilaksanakan oleh bagian diklat di gradasi, yaitu Akademi Gradasi di bawah pimpinan Bapak Dr. Ode Abdurrahman, Direktur Akademi Gradasi, bersama dengan tim. Kami ada 3 personil untuk tim Akademi Gradasi. Yang pertama adalah Bapak Kusbin Abdullah, itu di bidang pemasaran dan pengembangan bisnis. Kemudian ada Bapak Mehmet Totorarjo, Eskom, itu untuk bagian bidang pendidikan dan pelatihan. Kemudian saya sendiri, Kolis pribadi, itu administrasi dan keuangan. Narasumber kita nanti, beliau adalah Dr. Ode Abdurrahman. Beliau lahir di Banda Neira 10 Oktober 1979. Beliau sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Pendidikan beliau S1 dan S2-nya di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian S3-nya Universitas Negeri Malang dengan program teknologi pembelajaran. Beliau adalah seorang dosen dan sekaligus Ketua IGI Maluku, Direktur Akademi Gradasi, dan Koordinator Gradasi Maluku. Kemudian untuk moderatornya saya sendiri, Holis pribadi, bagian bidang pendidikan dan pelatihan, sekaligus di HIPKI, saya wakil sekretaris di DPD HIPKI Sumatera Utara, sekaligus juga Ketua DPC HIPKI Kota Binjai, Sumatera Utara. Kemudian untuk biar tertib pelaksanaan pelatihan kita, bahwasanya waktu pelaksanaan itu dimulai dari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang wilayah tengah dan timur diharapkan menyesuaikan, berarti ada selisih 1 untuk tengah, 2 untuk wilayah timur, 2 jam ya. Kemudian pertemuan kita dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pemaparan materi, kemudian sesi kedua itu tanya jawab. Selama pemaparan materi diharapkan Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan mic-nya. Kemudian pada sesi tanya jawab, apabila Bapak dan Ibu mau mengajukan pertanyaan, silahkan untuk mengklik raise hand jika kita aktifkan kolom partisipannya. Itu ada di sebelah kanan bawah. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua kita, Bapak DRS Asep Saripudin MSI, untuk memberikan sambutan agar pelaksanaan kita dapat bimbingan dari arahan dari beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, terima kasih. Hari ini kita bisa berjumpa pada acara pelatihan tata kelola ya, kerjasama HIPKI dan gradasi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mencoba memberikan satu informasi atau pencerahan tentang kondisi kursus atau pelatihan saat ini. Saya akan mengulang, kursus lahir itu sebelum merdeka, belum lahir pendidikan. Jadi pada abad ke-1000, pada tahun 1800 sewaktu Belanda menjajah Indonesia, untuk mengajar pribumi dibuatlah pendidikan praktis namanya kursus yang mengajar volunteer ya, yang nggak dibayar gratis. Itu tahun 1972 lahirlah namanya perguruan taman siswa. Jadi kursus itu boomingnya dari tahun 1970 sampai 2010
orang ikut kursus dengan bangga dan membayar. Tahun 2000 ke atas, kursus mulai meredup karena muncul kursus-kursus gratis yang dibiayai oleh direktorat di dalam kemasan bansos. Tahun 2020 muncul kursus-kursus online di internet, di YouTube dengan biaya murah. Akibatnya LKP dan LPK tidak sanggup lagi mengontrak ruko, biaya perawatan gedung, alat-alat, dan biaya operasional. Perlu biaya besar, ditambah lagi sekarang peserta milenial lebih bangga beli paket online dan belajar di rumah daripada di tempat kursus. Masa booming kursus sudah berlalu, sekarang vokasi yang lagi ngetren ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini Bapak Ibu mengikuti kursus tata kelola itu adalah kebijakan yang sangat tepat. Kenapa? Karena kalau Ibu dan Bapak diam dengan pola konvensional, maka akan terlindas oleh zaman. Yakin kita akan habis ya, karena di samping generasi kita sudah pada kolonial ya, kalah dengan yang milenial. Nah, ini harus dijawab. Ini adalah satu jawaban bahwa Bapak Ibu belajar terus-menerus bagaimana kita bisa mengimbangi zaman. Dengan mengikuti tata kelola berarti Bapak Ibu merubah diri, menggeser dari pola konvensional ke pola online, ke pola milenial, artinya mengimbangi. Sebelum Pak Mas Menteri, Pak Makarim itu bicara sebelum dilantik, bahwa ke depan itu apa yang namanya akreditasi, yang namanya kompetensi itu, bahwa kita itu tidak diperhitungkan. Ternyata benar sekarang. Bayangkan aja kita berpuluh-puluh tahun mendirikan kursus ya, dengan pengalaman yang hebat kalah oleh yang 1 tahun 2 tahun berdiri. Dia mampu membuat kursus online dan dipercaya oleh pemerintah menggarap kartu prakerja. Dan kita yang ribuan, 19.000, kita hanya jadi penonton. Ini kita tidak bisa marah, tidak bisa demo, tidak bisa protes, karena ini kesalahan kita. Kita tidak bisa mengimbangi zaman. Untuk itu saya selamat, silakan mengikuti pelatihan dengan baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menerima ilmu yang bagus dan diterapkan ya. Bagaimana kursus Bapak Ibu ini mendunia. Artinya harus terus-menerus melakukan perubahan, baik dari materi, keahlian, SDM, semuanya dipersiapkan. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya. Silakan, dan saya mengucapkan selamat mengikuti pelajaran sampai akhir, dan akhirnya Bapak Ibu mendapat sertifikat melaksanakan tugas dengan baik. Itulah satu kebanggaan kami. Terima kasih Pak Holik ya, Pak Ben, Pak Ode, dan teman-teman yang lain. Bapak Ibu semua seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, Pak Ketua Umum kita, dan mudah-mudahan mohon doanya aja kendala yang terjadi biasanya masalah koneksi jaringan, nanti mudah-mudahan sampai akhir pelaksanaan kendala itu tidak terjadi dan akhirnya kita nanti bisa sampai akhir target kita bisa terpenuhi. Terima kasih Kang Asep. Selanjutnya mungkin ada arahan dari akademi gradasi yang akan diwakili Kang Ben, mungkin agar istilahnya pelaksanaan ini sesuai dengan target pelaksanaan. Jadi tadi agak molor, mungkin kendala apa yang mungkin kedepannya agar pertemuan berikutnya bisa terlaksana dengan tertib itu. Kang Ben, monggo silakan. Baik, terima kasih Mas Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketum, Pak Asep, yang kami hormati teman-teman peserta dari LMS 3. Waktu malam, waktu yang mungkin agak ini ya, sulit untuk kompromi, ngantuk ya, apalagi habis tarawih dan sebagainya, tapi mudah-mudahan itu semua dikalahkan oleh semangat. Baik,
Jadi mengenai LMS yang menjadi program bersama antara gradasi dengan DPP HIPKI ini adalah satu bukan lagi tuntutan, tetapi satu kemestian yang memang harus kita jalani. Karena ke depan kursus tentunya tidak ingin ketinggalan zaman. Nah, mudah-mudahan dari waktu 5 hari yang mungkin nanti juga full tugas dari Pak Ode, dan saya yakin bagi Bapak Ibu yang mungkin latar belakang LKP-nya bukan LKP komputer atau IT, tentunya mungkin agak kesulitan. Silahkan Bapak Ibu bisa, ya boleh dibilang tanya kepada putranya atau mungkin temannya yang mungkin bisa mengimbangi dari tugas-tugas yang nanti akan diberikan oleh Pak Odi. Yang jelas punya semangat mengerjakan tugas, karena itu nanti akan diterapkan di lembaga Bapak Ibu semua. Mungkin bab 3 ini bab sementara untuk periode ini terakhir ya Mas Khalid ya, Pak Asep ya, karena memang mungkin targetnya sebenarnya 100 orang per minimal 100 orang per angkatan, namun untuk bab 3 ini kalau tidak salah 48 orang. Sebenarnya tidak memenuhi target, tetapi tidak mengapa, mudah-mudahan dari yang 48 orang ini nanti menjadi para pembelajar, para pelaku bisnis kursus ini ya, boleh dibilang demikian, yang memang siap menghadapi era digitalisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya aturkan terima kasih kepada Pak Asep atas sambutannya dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada HIPKI. Dan ke depan mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke program-program yang lebih manfaat yang lain. Terima kasih kepada Pak Odi paling timur ya Pak ya. Nanti selesai ini Pak Odi langsung saurin kayak ini. Baik, tidak berpanjang lebar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Ben. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pelatihan pada malam hari ini kita mulai dengan pertemuan pertama, yaitu pengenalan tools media pembelajaran dalam jaringan. Selanjutnya kepada narasumber Bapak Budi Abdurrahman, kami persilakan. Oke, assalamualaikum. Dengar suara saya Mas ya? Dengar Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu di seluruh Indonesia, teman-teman owner, instruktur, pengajar di lembaga kursus dan pelatihan atau di lembaga kursus sampai dengan PKBM ya, yang bergabung malam ini. Semoga Bapak Ibu bisa betah. Ada sedikit kendala teknis tadi, saya baru bisa sempat bergabung. Mudah-mudahan kita ke depan lancar. Yang saya hormati Pak Ketua HIPKI yang masih ada di sini, pimpinan dari Akademi dari Gradasi, Pak Holi sebagai moderator. Izinkan saya teman-teman, Bapak Ibu, akan menyampaikan beberapa materi ringan sebenarnya, tetapi nanti setelah ini kita bisa berbincang bersama dan ada sedikit praktiknya, mudah-mudahan bisa mengikuti. Jika ada kendala, ada beberapa literatur tambahan yang bisa disajikan atau dipraktikan setelah ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terlambat, karena kalaupun terlambat nanti ada beberapa referensi tambahan yang kami kirimkan di dalam grup untuk mengulang. Terutama rekaman percakapan ini di video pembelajaran kita hari ini direkam. Kalau misalnya terlambat, langkahnya bisa diulang lagi dengan menonton rekaman yang tersedia. Saya juga menambahkan beberapa video pembelajaran yang bisa menguatkan pengetahuan Bapak Ibu, sehingga nanti kalau di saat praktiknya tidak terlambat. Itu yang berikutnya adalah saya ingin sampaikan Bapak Ibu, teman-teman di LKP ini, LKP, LPK yang sudah pengetahuannya agak bagus, agak lah di atas. Saya minta izin kita menyesuaikan dulu dengan teman-teman yang secara standar ya. Jadi tidak kita nanti membahas kalau kajiannya lebih dalam, nanti saya khawatir teman-teman yang lain tidak bisa mengikuti.
Sehingga kalau misalnya pembahasan yang di luar konteks ini mungkin kita bisa berdiskusi bersama di grup atau mungkin japri secara pribadi juga boleh. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kelengkapan atau tools yang mungkin kita akan siapkan dalam membangun sebuah learning management system. Saya yakin Bapak Ibu hari ini perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat membutuhkan kita untuk segera bangkit, move on dari segala aktivitas yang pernah kita kerjakan di lembaga kursus, dan mencoba membuka sebuah side job baru, sebuah cabang kursus baru secara digital ya. Jadi awalnya kita bertatap muka dengan orang-orang, sekarang bagaimana caranya kami akan bimbing Bapak Ibu atau kami akan berbagi informasi bagaimana peluang-peluang untuk bisa membuka kembali sebuah industri jasa dalam bidang online. Apa-apa saja yang harus disiapkan, ini izinkan saya berbagi. Mas Solis bisa bagi share ya? Sudah? Oke. Sudah. Oke, terima kasih Mas Solis. Di tahap pertama kami akan membincangkan ini Bapak Ibu, sebuah tools yang harus disiapkan, merancang sebuah pembelajaran daring ya. Istilah daring ini mungkin kita juga akan terbiasa selain mendengar kata online ya. Kalau online itu di industri bisnis, kalau daring di pembelajaran dan kursus. Daring itu maksudnya pembelajaran dalam jaringan. Kebalikannya offline atau luring namanya, luar jaringan. Mudah-mudahan tidak baru dengan istilah-istilah ini. Satu hal yang memfasilitasi kita yaitu sebuah video conference. Kita akan membincangkan ini, apa kelebihan kekurangannya. Beberapa isu-isu terakhir ini kan seakan-akan membuat kita takut dan lain sebagainya. Kami akan membagi tips dan trik bagaimana memanfaatkan beberapa tools ini. Selain di tahap kedua, nanti kami akan kenalkan apa yang disiapkan juga selain video conference. Tentu dalam melengkapi tools-tools pembelajaran daring, kita juga harus menyiapkan sebuah perekaman atau tools merekam aktivitas di desktop atau recording Chromecast ya, atau bagaimana cara mendokumentasi beberapa kegiatan sehingga kita bisa melengkapi referensi kita bukan saja sebagai sebuah referensi digital, tetapi referensi video. Itu yang harus kita siapkan karena kita tidak bisa hanya mengandalkan video tatap muka seperti ini. Ini hanya virtual face to face, tetapi ada sumber literatur lain yang kita siapkan. Yang paling sederhana adalah video pembelajaran atau video tutorial. Ini nanti mungkin kita akan standarkan, meskipun saya yakin teman-teman juga tidak semua dalam industri komputer ya yang sama. Ada teman-teman yang menjahit, make up, dan lain sebagainya. Nanti kita akan diskusi. Bagaimana tips trik misalnya praktik bengkel lewat virtual. Ini nanti jalannya seperti apa. Karena kami pernah menjalani semuanya ini, insya Allah ada solusi-solusi alternatif yang akan kami bagikan. Yang pertama ini cukup kita pahami sama-sama Bapak Ibu bahwa video konferensi ini bukan sekedar hadir untuk kita bercakap-cakap berkomunikasi ya. Yang dimaksud video conference dalam melengkapi pembelajaran daring kita ini adalah interaksinya. Sebab selama ada interaksi berarti itu ada proses pembelajarannya. Kalau kita hanya menonton dan melihat tayangan tanpa kita interaksi, itu bagi kami adalah minus hasanah atau kekayaan intelektual kita tidak bertambah, referensi kita hanya menerjemahkan sepihak. Jadi kenapa harus ada interaksi? Kenapa harus ada dua pihak yang terus berkomunikasi? Disitulah nanti proses itu berkembang. Maka beberapa video konferensi atau tools video konferensi ini kami sarankan ke Bapak Ibu bukan hanya ingin mengenal mereknya, tapi mempraktikannya. Hadir manfaatnya sebenarnya tidak hanya misalnya sebagai sebuah tools tatap muka, diskusi, dan lain sebagainya. Karena ini ada proses pembelajaran di dalamnya, maka harus disiapkan perangkat-perangkat pembelajarannya. Nanti di tahap kedua kami akan antar Bapak Ibu
bagaimana menyiapkan misalnya formulir untuk menjangkau teman-teman yang akan bergabung secara kursus digital dengan Bapak Ibu. Bagaimana menyiapkan absensi, bagaimana menyiapkan sarana pembelajaran. Dan ini kami harap Bapak Ibu mengikuti dan mempraktikannya. Karena targetnya ketika Bapak Ibu mempraktikannya dan membuat pengakuan mendokumentasi bahwa saya bisa, maka itu target kami bahwa Bapak Ibu sudah bisa. Meskipun kami yakin Bapak Ibu sangat beberapa di antara teman-teman ini cukup expert lah, cukup bisa menyesuaikan. Satu lagi bahwa kita kalau hanya membuat video virtual seperti ini, hanya berceramah saja tanpa harus mengembangkan keterampilan berkomunikasi, itu tidak cukup ya. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu menemukan kembali sisi-sisi pengetahuan bagaimana bisa merangsang minat belajar atau orang-orang yang berinteraksi dengan Bapak Ibu. Jadi kita tidak seperti menonton ceramah TVRI ya, dia gimmicknya statis, kemudian tidak ada gestur, tidak ada interaksi, dan beginilah sebenarnya. Makanya harus ada kolaborasi setelah ini, maka kita akan buka, ada diskusi, ada praktik sedikit, sehingga pengetahuan itu nanti bisa berkembang sesuai yang ingin kita laksanakan. Di tahap berikutnya memang VCon ini, video conference atau web conference ya istilah mereka di sana, web conference lah atau video conference yang akan kami kenalkan ini sebenarnya harus disesuaikan dengan akses wilayah masing-masing. Saya yakin tempat tersebarnya jasa Bapak Ibu di bidang lembaga dan kursus ini tidak semua memiliki akses yang sama, misalnya internet yang terbatas, kemudian butuh dukungan perangkat yang cukup stabil ya, kemudian disesuaikan dengan pekerjaan profesi. Tentu untuk kursus drive, kursus menyetir mobil, kursus menjahit, kursus tata boga, rias, dan lain sebagainya, itu nanti disesuaikan. Kami punya beberapa konten-konten yang bisa kami tawarkan ke Bapak Ibu. Oh, bagaimana kalau kita di industri jasa tata boga, make up, kecantikan, dan sebagainya, bagaimana dengan virtualnya, bagaimana dengan praktiknya, itu yang nanti kita akan tawarkan ke Bapak Ibu dan membuat pilihan-pilihan alternatif. Satu lagi, memang VCon ini, virtual conference ini, harus disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Karena tidak semua tidak semua aktivitas kita ini selalu membutuhkan virtual conference ini, maka ada disajikan pendukung-pendukung bahan-bahan referensi yang lain, termasuk misalnya bagaimana menyiapkan bahan ajar, bagaimana membuat sebuah referensi yang bisa diakses bukan cuma di laptop atau komputer ya, misalnya juga bisa diakses di perangkat yang lain seperti Android, seperti smartphone, dan lain sebagainya. Maka ini ada beberapa alternatif yang kami tawarkan ke Bapak Ibu. Salah satunya virtual conference yang mungkin pernah didengar Bapak Ibu, dulu ini cukup populer ya, namanya Google Hangout ya. Sekarang dia berganti lebih ke Google Meet. Video conference-nya sebenarnya diperuntukkan untuk bisnis, tetapi saat ini di era pandemik dia membuka untuk dari pihak akademik, kemudian dari pihak sekolah, kampus, dan sebagainya, cukup dengan memanfaatkan akun G Suite. G Suite-nya ini bisa dimanfaatkan sampai dengan 250 orang. Tetapi ini teman-teman LKP yang sudah membuka domain berbayar, misalnya dengan domain akademik ya, misalnya lembaga resmi dan sebagainya, bisa mengajukannya ke G Suite, kemudian bisa mendapat akun ini gratis, tidak berbayar. Kecuali memang teman-teman yang betul-betul bergerak di bidang bisnis, ini cukup kalau tinggal membayar berarti tinggal menggunakan. Tapi kita semaksimal mungkin kan meminimalisir biaya yang mungkin ditimbulkan. Nanti di terakhir beberapa tools ini saya praktikkan Bapak Ibu, termasuk yang kita gunakan sekarang, misalnya tentang Zoom ya, dan beberapa fitur keamanan.
Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini Skype. Skype ini dia lebih ke keluarganya Microsoft ya. Cara menggunakannya kita bisa masuk dengan login di Office 365 atau di akunnya Microsoft, kemudian masuk Skype. Tetapi ada beberapa hal yang terbatas. Beberapa akun ini kan berbayar. Tetapi Skype itu bisa digunakan sampai 30 hari Bapak Ibu. Ini karena masa pandemik yang sekarang. Jadi nanti silakan dicoba. Beberapa orang mengatakan bahwa ini nyaman, ada beberapa juga tidak nyaman. Jadi ini sebenarnya tergantung selera, makanya semuanya kami tawarkan. Boleh menggunakan Skype, boleh menggunakan G Suite, boleh menggunakan Google. Ada tentu beberapa fitur-fitur yang harus kita kuasai, misalnya penampilan background seperti yang saya tampil sekarang di belakang, Mas Holis juga ada background. Ini juga bisa di Skype. Tapi sayangnya ini tidak menjanjikan bahwa nanti ke depan itu akan gratis. Dia platformnya bisnis dan ke depan ya cukup yang menengah ke atas yang bisa menjangkau akun ini karena platformnya memang Microsoft kan selalu berbisnis ya. Bahkan software sekecil apapun kan dia harus tetap minta berbayar begitu. Di lain pihak yang paling terkenal sekarang itu ada ini mungkin pernah namanya Webex ya atau Cisco Webex. Ini dipergunakan di kementerian, di meeting-meeting besar. Dan saya termasuk salah satu pengguna Webex juga. Ini ada akun gratis yang bisa dipakai Bapak Ibu untuk tahap awal sebenarnya di Cisco Webex. Sekarang akunnya free dan bahkan bisa menampung sampai 100 partisipan tanpa harus berbayar dan tanpa time limit, tanpa batas waktu. Kalau Zoom yang kita pakai ini, versi free-nya itu hanya 40 menit, tapi kalau di Cisco Webex bisa dipakai selamanya, 24 jam non-stop. Bapak Ibu tinggal mencobanya saja. Karena ada versi login free, ada untuk digunakan secara gratis, dan ada juga sebenarnya kelas bisnisnya berbayar dengan fitur keamanan yang ditambah. Tapi kalau hanya untuk membuat kursus digital, ini merupakan salah satu pilihan, makanya menjadi Webex ini sebagai rekomendasi, salah satu rekomendasi yang Bapak Ibu bisa gunakan di lembaga kursus ya. Satu hal lagi, kalau Cisco ini kan sudah perusahaan yang sudah sangat lama ya, dari tahun 2007 sudah mulai booming dengan beberapa fitur keamanan di jaringan dan lain sebagainya, tapi dia juga terjun di virtual conference. Jadi sedapat mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkannya, dan di Kementerian Pendidikan beberapa pelatihan-pelatihan, diklat dan sebagainya sangat direkomendasikan. Apalagi terakhir isu keamanan Zoom ketika mengemuka, banyak orang yang berpindah ke Webex sih. Berikut ini yang kami kenalkan juga, ada sebuah platform open source yang dikenal dengan Jitsi Meet. Ini karena dia open source, dia sistemnya terbuka dan bisa diakses kapan saja waktunya, dan sangat mudah ini. Dia sangat ringan sekali, tapi karena beberapa area itu tidak bisa dikontrol, nanti kami akan praktikkan bagaimana membedakannya. Dia tidak bisa dikontrol, beberapa fiturnya itu tidak bisa mengkontrol kelasnya. Jadi misalnya seperti saat ini Bapak Ibu bisa dimatikan mute ya, bisa dimatikan suaranya dari pusat kendali yang dipegang oleh Mas Holis sebagai host. Tetapi kalau di Jitsi Meet itu tidak bisa dikendalikan. Setiap orang bisa saja dengan sendirinya membuka dan menutup mic seenaknya, dan hanya butuh kesadaran yang tinggi di sini bahwa dia harus mengikuti kontrol dari moderator atau host, baru dia tertib. Sementara kalau di Zoom, itu semuanya kontrolnya dari hostnya. Istilah host ini adalah orang yang mengendalikan jalannya pertemuan secara virtual. Jadi kalau misalnya Jitsi Meet ini karena fitur keamanan jadi open source bebas, di kelas basic. Kalau di kelas selanjutnya ada namanya websitenya
apa namanya 8x8.com, Bapak Ibu nanti coba buka, itu yang fitur bisnisnya, fitur keamanan yang cukup bagus ya. Dan karena open source bisa dikembangkan di semua platform. Bapak Ibu kalau di kelas program, teman-teman yang bergerak di bidang komputer bisa mengembangkan misalnya dari open source-nya ini bisa dikembangkan misalnya khusus untuk platform bisnis Bapak Ibu, khusus untuk menjangkau teman-teman yang menggunakan virtual conference. Nah, seperti yang sekarang dikembangkan oleh Telkom ya, dengan beberapa mereknya, kalau Bapak Ibu pernah nanti buka, yang namanya sekarang You Meet Me ya, di Telkom itu pengembangannya dari Jitsi Meet. Sekarang juga pemerintah daerah Jawa Timur sedang mengembangkan platform dari You Meet Me, kemudian di branding, saya lupa namanya, baru dikenalkan sekitar 1 pekan ini ya, jadi minggu terakhir ini mereka sedang, karena mereka menghindari pembayaran ya, karena platform Jitsi Meet dan You Meet Me yang punya Telkom ini tidak berbayar. Diakses kapan saja, bahkan bisa menampung sampai ratusan. Kita pernah mencobanya 200 partisipan, bisa dikendalikan dengan sama. Tapi itu pertama harus menggunakan server yang cukup bagus ya, atau misalnya komputer yang speknya di atas rata-rata. Terakhir, setelah Jitsi Me dan You Meet Me, ini yang kita bahas, yang kita gandeng sekarang. Karena beberapa isu-isu terakhir tentang apa namanya fitur keamanan yang lemah dan lain sebagainya di Zoom sebagai salah satu virtual conference ini karena kurang pengetahuan saja, karena teman-teman kita kan, kebanyakan kita ya, tidak semua juga, kebanyakan kita kalau ingin menginstalasi sebuah aplikasi kan cuman install dan next kemudian pakai gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa fitur di dalam yang harusnya ada yang pengunciannya jangan dibuka, kemudian apa namanya orang kalau masuk ke meetingnya harus di ruang tunggu dan lain sebagainya, itu harus diatur. Nah kalau kita kan biasanya install aplikasi next yes ya selesai kan, ya akhirnya ya orang bisa saja semua masuk, apalagi kan undangannya itu misalnya disebar gitu, disebar dan silakan join. Nah, orang yang tidak jelas masuk merusak suasana ya bisa aja. Itu yang makanya mungkin Bapak Ibu pengalaman juga masuk ke ruang Zoom harus mengantri dulu, kemudian ketika dipersilahkan masuk baru bisa masuk. Itu sebenarnya protokolnya begitu. Ini yang nanti mungkin kita diskusikan ya ke Bapak Ibu, karena kami sudah mencobanya dengan partisipan yang cukup banyak, misalnya 700 tetap aman-aman saja karena sudah biasa mengendalikan. Zoom ini sekarang dipakai bisa satu room itu sampai 100, tapi 40 menit free, harus mati dan restart masuk lagi. Kecuali memang kita harus bayar ya, sekitar 200, berapa dolar Mas Solis? 200-an lah, sekitar 200-an. 200 dolar, 199 dolar kalau tidak salah. Iya. Ya sekitar 200 dolar lah. Harga terakhir ya 200. Kalau rupiahnya 200 lebih lah. Itu per bulan ya. Dan itu cukup nyaman karena fasilitas Zoom pertama user friendly, mudah digunakan, dan ada satu fitur yang tidak banyak di virtual conference yang lain, yaitu ini, background-nya bisa kita ganti. Nanti mungkin setelah ini kita akan ajak Bapak Ibu praktikkan di situ supaya paham juga. Background di belakang saya ini bisa diganti tanpa harus ada istilah di video itu namanya green screen ya, layar hijau. Itu tidak perlu layar hijau, yang penting belakangnya polos, itu kita bisa ganti. Itu untuk menambah performan kita saja ketika kita melakukan pembelajaran begitu. Itu juga penting kan sebenarnya. Dan satu lagi, dia bisa diakses dengan berbagai platform Android, kemudian iOS yang lain, Apple, kemudian Windows ya. Dan cukup interaktif. Kalau misalnya di layar HP komputer, di layar komputer atau PC atau laptop, itu tampilannya seperti ini, bisa menampilkan ini kalau tampilan di saya ini kan 3x3, tapi sebenarnya bisa sampai 6x6. Jadi semuanya orang itu bisa seperti layarnya cukup interaktif ya, sehingga kita bisa melihat interaksi yang sedang berlangsung.
Nah, beda misalnya kalau di platform yang lain tidak bisa dikontrol sama dengan yang Zoom lah. Nanti Bapak Ibu bisa masuk keluar. Kami tentu tidak ingin mengkampanyekan tentang Zoom ya, tapi paling tidak fitur keamanan dan kenyamanan juga penting. Jadi selama kami menggunakan ini, selama kita mengetahui dan menguasainya, saya pikir tidak menjadi masalah. Terutama ada fitur tentang bagaimana cara kita mengatur, mengunci ruangan sehingga orang lain yang masuk itu tidak gampang masuk, gitu. Dan kalau misalnya ada kesalahan pun di antara partisipan, kita bisa mengeluarkannya tanpa izin dulu. Jadi dia kalau misalnya ada yang merusak, kita keluarkan dan dia tidak bisa masuk lagi. Dia butuh hanya sampai 1 kali 24 jam baru bisa masuk di ruang meeting yang sama. Jadi itu yang salah satu yang ingin kami kenalkan ke Bapak Ibu, selain beberapa fitur-fitur lain, diantaranya tentang tools untuk merekam, mendokumentasi sebuah pertemuan digital. Karena apapun ceritanya, kalau kita ingin pertemuan itu awet dan bisa diulang-ulang di reviewnya, harus kita bisa merekam. Dan satu fasilitas di Zoom ini adalah dia punya fasilitas untuk merekam, record ya. Jadi tanpa harus kita pakai aplikasi pihak kedua, pihak ketiga, ada satu fasilitas yang ada di sini, yaitu kita bisa menyimpan sesuai dengan kuota yang tersedia, aktivitasnya. Bahkan Bapak Ibu lihat kalau di pojok kiri atas itu ada tulisan bulat kecil ya, record. Itu berarti pertemuan ini sedang direkam. Dan satu fasilitas yang lain, kita bisa membuat pertemuan ini live langsung di YouTube dan Facebook. Bapak Ibu pernah lihat ada siaran langsung. Nah, di Zoom itu sangat mudah. Nah, itu tidak ada di WebEx, tidak ada di di Skype, kecuali kita pakai aplikasi pihak ketiga ya, misalnya Virtual Mix atau saya lupa yang untuk game-game itu. Bisa digunakan, tapi kalau di Zoom itu dia terintegrasi dengan aplikasinya. Itu juga nanti mungkin yang akan kita diskusikan kepada Bapak Ibu, apakah sudah menguasai ini, karena ini yang akan kita pakai sebagai platform dasar ya. Kalau kita sudah gunakan ini, pengembangan ke sana sudah agak mudah. Setelah ini mungkin kita akan bincangkan tentang bagaimana merekam, merecord, mendokumentasikan ke YouTube, mengunggah video, dan lain sebagainya. Karena yang kami bayangkan bahwa sehebat apapun platform digital yang kita jual ke masyarakat, tanpa kita mampu mempunyai, bukan kemahiran, tapi keterampilan mendokumentasi pembelajaran kita, itu tidak akan berbekas, dan itu tidak akan bisa diulang-ulang lagi. Makanya itu sangat penting kalau kita memiliki keterampilan untuk merecord, menyimpan, dan apalagi termasuk kita yang membuat referensi pembelajaran. Ini sangat penting untuk menguatkan materi-materi kita selanjutnya, termasuk bagaimana mempraktikkan ulang, kemudian membuat sebuah rekayasa yang sama dengan apa yang disajikan oleh instruktur kita. Misalnya hari ini Bapak Ibu, saya mempraktikkan bagaimana cara membuka ruang Zoom meeting, kemudian mengelolanya, mengundang orang hadir, dan itu juga Bapak Ibu harus kuasai. Meskipun saya yakin Bapak Ibu kan sudah sangat banyak terlibat dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Tetapi karena ini bukan sekedar hanya praktik, tapi harus Bapak Ibu ajarkan juga ke orang lain, maka kemampuan hingga menguasai salah satu platform virtual conference ini Bapak Ibu harus kuasai. Dengan cara apa? Nah, dengan cara Bapak Ibu harus bisa membuktikan kepada kami bagaimana cara memulai membuka kelas virtual yang dimulai dari membuka kelas, kemudian menutup dengan cara apa? Direkam. Jadi, kompetensi setelah ini yang kami butuhkan kepada Bapak Ibu adalah Bapak Ibu bisa melakukan virtual meeting dengan mempraktikkan salah satu aplikasi yang dikuasai Bapak Ibu, kemudian disimpan dalam bentuk video record, rekaman video, kemudian diunggah ke YouTube, dan link dari YouTube itu akan dikirimkan ke kami sebagai sebuah
unjuk kerja atau portofolio di pertemuan pertama. Itu. Jadi cukup mudah sebenarnya, hanya masuk pertemuan, kemudian direcord, kemudian dikirimkan ke YouTube, linknya itu dikirim ke kita. Itu kira-kira Bapak Ibu yang akan kami lakukan kepada Bapak Ibu. Singkat, tetapi mungkin saya minta respon dulu Mas Wali, setelah ini saya ke praktiknya ya. Oke. Ya, silakan, mungkin ada Bapak Ibu dulu yang mau menyanggah, atau bolehlah kita diskusi seputar video tools video conference. Silakan Bapak. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, bertanya, ataupun mungkin Bapak dan Ibu terbiasa dengan aplikasi video conference yang lain, mungkin bisa disampaikan pengalamannya kepada rekan-rekan yang lain. Silakan Bapak dan Ibu. Tidak ada? Kalau tidak ada nih, mau lanjut tugas. Oke, sebentar. Bapak Ibu ada pegang Android di situ? Ada pegang Android? HP Android? Silakan coba, saya minta partisipasinya, buka Play Store, App Store, Android, Play Store ya. Ini kita hanya gunakan yang Android saja, yang iOS, iPhone belum. Silakan download sebuah aplikasi di situ, di Play Store itu. Aplikasinya adalah scan QR code. Iya. QR code itu. Oke. Silakan Bapak dan Ibu, kalau yang belum diinstal silakan diinstal, karena nanti ke depannya aplikasi tersebut akan sangat berguna dan akan sering kita gunakan. Baik dalam pelatihan ini maupun nanti di keseharian Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, kalau yang sudah terbiasa mungkin udah punya aplikasinya. Ya, ada aplikasi di Play Store itu namanya Scanner QR Code. Itu cukup banyak sebenarnya, pilih salah satu saja. Ini aplikasinya. Terbiasa dengan mengambil referensi seperti ini. Ada QR Code yang tampil di layar Bapak Ibu itu, silakan di-scan. Nah, ini yang menjadi masalah kalau misalnya Bapak Ibu bagaimana kalau mengikutinya lewat HP ya. Iya. Kalau mengikutinya lewat HP, nanti saya kirimkan link ini di kolom chat untuk bisa di download ya. Tetapi coba dulu yang menggunakan App Store, kemudian di-scan barcode atau QR code ya. Silakan Bapak Ibu di-scan dulu yang menggunakan laptop ya. Silakan Bapak Ibu yang mungkin sudah menginstal, silakan untuk men-scan QR code yang ada di layar Bapak dan Ibu. Kalau sudah install, silakan jempol Bapak Ibu biar kita lihat responnya. Oke. Silakan Bapak dan Ibu yang sudah menginstal, di bawah kanan bawah agak tengah itu ada reaction, silakan diklik, mau jempol atau mau tepuk tangan silakan Bapak dan Ibu. Kalian biar familiar dengan aplikasi Zoom. Aplikasi dari LKP Dian Family ya. Pak Cahya Purnama, oke. Pak Aam, Adik Lilia. Bagaimana dengan teman-teman lain? Ibu Elis, Pak Aam, oke. Oke ya, ini di-scan. Yang berhasil menyekan, silakan tekan tombol jempol. Oke, bisa Bapak Ibu ya? Bentar, saya lihat responnya dulu. Oke. Oke, terima kasih Bu Yeni, teman-teman yang lain. Kira-kira mudah ya menyekan Ibu Mbay bisa di-scan QR code-nya?
Kalau sudah di-scan, nanti dia pilihannya masuk lewat login email, Bapak Ibu, kemudian ketik accept atau oke saja, itu berarti materi saya sudah masuk ke HP Bapak Ibu. Oke, bisa ya? Oke, kalau ada kendala silakan Bapak Ibu. Ini silakan Ibu Janaina atau Bapak yang di Kabupaten Bandung, silakan kalau ada kendala mungkin bisa disampaikan Ibu. Maaf, barusan saya kurang paham soalnya ketinggalan kabarnya. Jadi ini gimana Pak maksudnya? Oh ya, itu di App Store atau Play Store Bapak Ibu yang ada di Android. Di HP aja? Iya, di HP aja, kemudian nginstal sebuah aplikasi namanya Scanner QR Code. Ini Ya, aplikasinya. Pak. Ini untuk mengambil materi yang ada QR Code-nya. Udah Play Store apa Pak barusan? Nah, ini Scanner QR Code. Scanner. Ya, Scanner QR Code. Scanner QR Code. Iya. Habis gitu install, setelah install? Setelah diinstal, install dulu. Setelah diinstal, nanti di-scan ini QR Code-nya, atau ya barcode lah. Orang awam biasa bilang barcode ya. Iya, buka. Ini namanya QR Code, Quick Response Code. Oke. Rata-rata bisa, Mas Holis, ini sekitar 10-15 orang yang bisa. Saya udah masuk Pak, udah masuk, habis masuk itu. Ya, setelah itu di-scan, Bu. Nanti muncul kamera kan untuk di-scan, untuk diambil. Sudah dibuka aplikasinya Ibu? Udah Pak. Terus Ya. kan ada untuk memoto itu masukkan di dalam area peta di kotaknya gitu Bu. Ibu Ya. pakai laptop atau pakai apa Ibu? Pakai laptop Pak. Nah coba diarahkan ke kameranya itu ke arah dia. Bentuknya YouTube. Enggak suruh buka kartu. Bentuk file dia. Sudah Ibu Jana? Sudah ya? Ya udah Bu. Ayo udah Pak. Oke, ini Udah dia keluar. mengarahkan ke tutorial Zoom yang saya bikin di YouTube, Bapak Ibu ya. Oh, Ya. Oke, jadi ini maksudnya begini. Oke, terima kasih. Maksudnya begini. Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Terima kasih. Maksud saya begini. Ini yang akan kita lakukan di LKP kita, bagaimana cara membagi sebuah informasi tanpa harus menghafal sebuah laman yang rumit seperti ini. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya harus mengerjain Bapak Ibu, bukan. Maksudnya begini, ini salah satu cara yang akan kita gunakan ke depan, bagaimana cara membagikan informasi dengan respon cepat, quick response. Dengan cara apa? Membuat sebuah QR code, kemudian membagi informasi ini boleh jadi itu informasi bahan ajar, boleh jadi ini ujian, boleh jadi ini quiz, dan boleh jadi ini pengumuman, gitu. Makanya saya butuh respon supaya Bapak Ibu terbiasa. Yang kita pakai ini kan teknologi Indomaret ya Bapak Ibu ya, teknologi GoPay ya, teknologi apalagi itu Alfamart ya, yang biasa pakai QR code itu. Nah, tetapi selama ini kita jarang atau belum menggunakannya dalam LKP kita gitu. Jarang digunakan. Kita hanya mungkin melihat Indomaret, kita hanya melihat beberapa pengumuman menggunakan QR code. Tapi kan kita belum pernah menggunakan. Nah, ke depan nanti kita akan menggunakan ini. Bagaimana caranya QR code ini masuk dalam informasi terbatas kita di misalnya gini, kita bikin pengumuman, LKP kita akan buka jasa kursus desain. Nah, kita bikin QR code-nya, cukup tempelkan di papan pengumuman, masyarakat yang awam sekarang sudah sangat terbiasa dengan QR code. Nah, untuk LKP wajib tahu.
lain ya yang kita akan pakai ini namanya You Meet Me. Sebentar Mas Olis, saya buka dulu. Oke. Bapak Ibu, saya pandu, silakan coba lihat di sebentar. Panduan saya Bapak Ibu nanti coba masuk, ini saya praktikan bagaimana menggunakan salah satu video conference ya yang punya kita, namanya You Meet Me. Saya bagi dulu layarnya. Sudah muncul Mas Olis? Sudah, baru proses. Oke, muncul ya? Belum? Iya. Sudah Mas? Belum? Masih loading ini Pak Ode. Oke, sebentar. Agak. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Ya. Tablet bisa nggak? Sini aja, jangan pakai suruh aplikasi lagi. Kita akan masuk ke aplikasi yang lain. Ini Bapak Ibu coba buka laman Google dulu, laman pencarian search engine-nya. Kita buka Google dulu Bapak Ibu. Sudah muncul kah? Belum. Ini baru tulisan Zoom. Oh. Sinyalnya agak tidak bagus ya. Oke, Bapak Ibu silakan mempraktikkan. Ini kita akan buka aplikasinya You Meet Me ya. Biar mungkin juga terbiasa menggunakan karena ini juga gratis. Caranya ketik aja You Meet Me. Tulisannya U Meet Me. Oke, seperti ini. Ini muncul Kang ya, yang Google. Google-nya muncul. Oke. Oke, ini Bapak Ibu harus mengetik You Meet Me untuk masuk ke laman baru. Ini kita akan praktikan bagaimana kalau kita pakai virtual conference yang punya Telkom ya, You Meet Me. Kita coba saja. Nah, kalau di Zoom itu harus lewat akun dan harus terregistrasi. Tetapi kalau di You Meet Me, kita hanya mengetik aja You Meet Me, nanti dia diarahkan ke domainnya, konferensi atau conf.youmeetme.id. Seperti ini. Nanti laman depannya tampil warna merah seperti ini. Ini untuk memulai sebuah kelas ya, kelas virtualnya. Dan kita tinggal menuliskannya tanpa harus mengatur schedule, mengatur jadwal, dan lain sebagainya. Kalau di Webex kita harus mengatur jadwal. Kalau di Zoom kita harus mengatur agenda. Kalau di You Meet Me kita hanya mengetikkan, misalnya ini kursus daring. Kita mengetik, misalnya begini, kursus. Oke. Kursus daring. Nah, ini saya ambil nama yang singkat biar teman-teman juga bisa mengikuti. Kemudian kita create aja di sini. Sudah ini, jadi kita hanya menulis kursus daring, kemudian kita create aja. Oke, ini sudah masuk dalam sebuah kelas virtual yang kita namai dengan nama kursus daring. Nah, ini dia. Ini sudah masuk Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bergabung atau partisipan lain ingin bergabung, cukup membuka You Meet Me daring, atau nanti kita mengundang mereka dalam ini
Ini terbuka Mas ya? Ya, terbuka merah. Merah ya? Oke, sebentar. Oke, kita tunggu sebentar, ini mulai melambat. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke. Ini sudah terbuka kursus yang kita gunakan ini You Meet Me, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa dengan Zoom, dengan Webex. Nah, kita buka salah satu platform open source. Bapak Ibu juga bisa mempraktikannya di sana ya, karena ini live ini. Sebentar, saya mau caranya. Oke, ini sudah masuk. Oke, ini tampilannya dan nah ini kelasnya. Ini karena akses saya ada double Bapak Ibu di sini sehingga dia melambat ya. Saya membuka Zoom kemudian membuka lagi You Meet Me. Dan partisipan yang kita akan ajak di sini ini sudah masuk nih beberapa. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Dan seperti ini, semudah ini kita membuka kelas baru. Oke, saya minimaliskan sebentar. Ini perhatiin lu, mati-mati. Bapak Ibu bisa matikan kamera dan atau mematikan mic-nya. Oke, Bapak Ibu bisa mematikan mic-nya biar tidak mantul ya. Seperti ini. Cukup nanti dengarkan suara dari saya. Mohon dimatikan karena kalau di sini saya tidak bisa mengontrol mic Bapak Ibu kecuali saya mematikannya secara manual ya di bagian kanan. Oke, seperti ini. Dan bagaimana cara kita mengundang orang? Boleh masuk dengan kursus daring aja, udah cukup. Nah, tanpa harus kita membuat sebuah agenda. Nah, di sini ada fasilitas lain sebelah kiri ketika kita misalnya membagi layar ya. Share your screen. Mungkin juga akan tampil di layar Bapak Ibu. Pak Ari, mic-nya yang dan ini ada satu fasilitas yang ditunjukkan, yaitu kita di streaming. Nah, ini kita bagi layar, beberapa jendela aplikasi yang akan kita bagikan ke partisipan. Ini kita saya sebagai yang mengundang Bapak Ibu juga di situ bisa melakukan hal yang sama. Ya, sayangnya di sini kita tidak bisa mengontrolnya sebagai host. Jadi dia partisipannya secara mandiri. Oke, di sini kita bisa juga ada kolom chat sebelah pojok kiri, Bapak Ibu bisa lihat yang pakai laptop. Raise hand juga ada. Kemudian di sebelah pojok kanan ini ada sebuah fasilitas yang disajikan untuk kita bisa berbagi di di streaming. Sebentar saya pindahkan ini. Nah, di pojok kanan mungkin bisa lihat layar saya. Tampil jendelanya. Kemudian ada beberapa share link yang nanti mungkin saya juga membaginya ke orang lain. Dengan cara ini, mengcopy sebelah kanan, Bapak Ibu bisa lihat ya, kecil kalau teman-teman yang menggunakan laptop HP mungkin tidak terlalu terbaca. Nah, seperti ini. Dan ini kita bisa ada share on YouTube-nya. Share on YouTube nih. Kita bisa mengambil link YouTube untuk tampil secara live. Kalau di Zoom bisa YouTube, bisa Facebook. Kalau di sini hanya YouTube aja. Oke, seperti itu tampilannya, jadi tidak ada yang berubah dan dia tidak bisa mengganti background. Fasilitasnya cukup
cukup ringan lah, tetapi gratis ya, memang gratis dan tidak berbayar. Hanya saja kita tidak bisa mengontrol partisipan terlalu jauh. Misalnya mematikan mic, seperti matikan kamera dan lain sebagainya, tetapi partisipan bisa dengan sendirinya bisa menghidupkan lagi. Jadi kalau ketemu dengan partisipan yang bandel agak keributan juga. Itu yang ingin saya contohkan ke Bapak Ibu, dan di sini saya juga bisa membagi screen, layar atau presentasi di sini. Saya bisa bagikan ke Bapak Ibu tampilannya di YouMeet Me, jadi bukan di Zoom. Itu salah satu yang mungkin saya kenalkan ke Bapak Ibu. Demikian juga kalau tampilan seperti ini mirip dengan yang ada di Jitsi Meet ya. Bapak Ibu nanti coba. Di Jitsi Meet juga tampilannya mirip. Hanya mereknya aja. Ada YouMeet Me dan Jitsi Meet. Ini. Kita kalau mengakhiri, menekan tombol merah di tengah itu untuk mengakhiri, dan dia akan tutup dengan sendirinya. Oke, dan kita bisa kembali ke ruang meeting Zoom saat ini. Itu cukup simpel ya sebenarnya kalau di cukup simpel kalau di YouMeet Me itu sangat simpel dan mudah sekali. Tetapi tidak bisa dikontrol seperti di Zoom. Kalau misalnya kita hanya untuk menampilkan yang penting ngobrol bersama boleh, tetapi kalau untuk fokus pembelajaran saya kira kalau menurut saya tidak efektif, karena tidak bisa dikendalikan. Bayangkan Bapak Ibu masuk, saya mengontrol mic tadi. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh Bapak Ibu? Ada kendala atau pernah sering mempraktikannya? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak Saifuddin mungkin. Kalau saya perlu tahu aplikasi seperti ini, Pak. Iya, bagaimana Pak Saifuddin? Ya, mudah sih, simpel. Mudah ya? Ya, mudah, simpel. Ya, tinggal sebenarnya dilatih aja Pak, Bapak nyamannya di mana begitu, karena kemarin sempat kita mungkin kena isu bahwa kok ini Zoom kan sangat tidak aman, kenapa harus pakai Zoom gitu kan? Ya, betul. Tapi teman-teman begitu. Iya, tapi kan ini yang akan kita kenalkan sebenarnya fitur-fitur yang lain ya. Kalau tidak aman di sini boleh menggunakan ini. Jadi kita tidak memaksa harus pakai Zoom, boleh juga yang lain. Apalagi Zoom kalau tidak berbayar ya 40 menit Pak, kecuali berbayar gitu. Teman-teman pakai Zoom juga kalau di kamar. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ada yang lain? Tidak ada Pak? Ini ada yang mengangkat raise hand dari Bapak Hendrik Nevi dari Balikpapan. Silakan Bapak Hendrik. Silakan, halo Pak. Iya, silakan Bapak. Iya, saya terkendala dengan QR tadi. Saya pakai Android Pak. Oh, pakai Android ya? Oke. Iya. Kendalanya di mana Pak? Saya sudah coba tadi masuk ke QR. Ya. Terus yang mana lagi gitu? Oh, oke. Saya ulang Pak ya prosesnya ya, biar mungkin yang teman-teman lain bisa mengikuti. Terima kasih Pak. Ya, oke. Oke, ini materi kita sebenarnya besok, cuman saya ingin Bapak Ibu berinteraksi sebenarnya dengan saya untuk menginstalasi sebuah tautan informasi atau link ya, yang kita sering pakai untuk mengirim pesan. Jadi itu pesan ini nanti masuknya ke salah satu link yang saya siapkan tentang tutorial Zoom di laman channel saya. Ini untuk membuat QR code ini, ada aplikasinya, nanti mungkin besok saya kenalkan. Tetapi untuk membacanya, menginstal sebuah aplikasi namanya Scanner atau scan QR code ya, di laman Play Store. Kalau sudah diinstal Pak, itu Bapak arahkan saja ke kotak ini.
untuk membacanya, dan dia akan mengarahkan ke salah satu video tutorial yang saya sediakan. Gitu, Pak. Ini juga berfungsi untuk pendaftaran biasanya ya? Ya, betul. Tapi nanti besok, Pak, kita nanti masuk ke pendaftaran, atau materi ini Bapak Ibu juga bisa, ini saya siapkan sebuah referensinya berupa PowerPoint. Materi yang saya sajikan ini boleh di-download di sini. Bapak Ibu silakan scan juga. Karena kalau saya bagi di link chat ketika pertemuan ini tutup, dia juga akan terhapus. Gitu. Jadi silakan download materi presentasi ini dengan cara menyekan di kotak yang kedua. Tadi yang pertama tadi tentang video tutorialnya, yang sekarang tentang materi presentasi yang saya sajikan sekarang. Nanti dia mengarahkan ke email Bapak Ibu, tinggal di-download dan dia akan masuk tersimpan ke dalam emailnya atau ke link download. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ini sudah masuk ke email biasanya gitu? Ya, dia masuk ke email, nanti di-download aja, Pak. Oke, saya jelaskan ya sambil menyekan ini, teman-teman, Bapak Ibu. Setelah pertemuan ini tentu ada beberapa yang harus dikerjakan, beberapa tahapannya. Yang pertama, setelah melihat tadi praktek sekilas itu, Bapak Ibu juga harus memilih salah satu aplikasi yang saya terangkan tadi. Ada yang pertama ada Google Meet atau Google Hangout ya. Kemudian ada yang kedua ini ada Skype. Ada apa lagi nih? Cisco Webex. Kemudian ada Jitsi Meet. Kemudian ada You Meet Me. Pilih salah satu aplikasi ini, termasuk Zoom ya, termasuk Zoom. Bagaimana cara menguasainya atau merekamnya aktivitasnya, dan ketika dikuasai, direkam Pak. Bagaimana cara membuka akun Zoom misalnya. Kemudian memulainya bagaimana, mengundang partisipan lain bagaimana. Dibikin seperti contoh video yang saya kirimkan ke Bapak Ibu itu, direkam, kemudian diunggah ke YouTube, kemudian linknya nanti dimasukkan ke grup. Ada link pendaftaran proyek, produk, yang nanti dikirim ke grup untuk Bapak Ibu mengisinya sebagai tagihan tugas pertama. Sehingga setelah ini semua orang yang mengikuti ini sudah memiliki satu buah tutorial untuk menguasai video conference. Jadi boleh Zoom, boleh You Meet Me, boleh Jitsi Meet. Bahkan sangat mudah tadi sebenarnya untuk masuk You Meet Me ya. Kalau di Zoom harus login, ada pengaturan, ada lain sebagainya. Nanti saya akan kirimkan di grup aplikasi untuk merekamnya Bapak Ibu. Aplikasi untuk merekam itu boleh menggunakan Camtasia ya, ada aplikasinya Camtasia di laptop itu. Boleh menggunakan HP juga, boleh menggunakan HP. Karena ada aplikasi ini kan, Zoom itu kan ada juga di HP, di smartphone. Itu boleh direkam di HP tanpa harus merekam di laptop ya. Tapi bukan HP-nya disorot ke laptop, bukan. Bukan syuting laptop. Aplikasinya itu boleh berjalan di platform Android, atau di laptop atau PC, kemudian dipublish atau dipublikasi di YouTube. Ya, begitu ceritanya. Nanti tutorial berikutnya saya kirimkan ke grup bagaimana cara memulainya. Jadi cara merekamnya, kemudian mengunggahnya ke YouTube. Kalau Bapak Ibu memintanya juga, karena saya pikir untuk mengunggah ke YouTube, apa butuh panduan juga? Saya tidak sediakan karena itu cukup mudah, hanya mengunggah seperti kita mengunggah video di Facebook gitu. Itu kan biasanya 15 menit ya? Kalau yang durasinya jangan panjang-panjang Pak, 5 menit ya cukup. Ya. Kecuali misalnya ada yang bertanya di kelas-kelas kita yang lalu, Pak, cara mengunggah video bagaimana? Ya itu
kita harus buatkan tutorial juga. Tapi saya pikir kan tidak ini sama seperti kita mengunggah foto, mengunggah video di YouTube, di Facebook lah. Tapi software perekamannya nanti ke ke grup Telegram karena dia agak besar dan bisa bertahan lama. Kalau di sini, kalau saya kirim di sini tutup, selesai lah. Softwarenya apa saja Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, ada Screencast-O-Matic, ada Camtasia, ada Faston Capture. Ya, itu cukup banyak bisa digunakan. Tinggal diklik, on-click, dia merekam aktivitas di desktop. Ketika diakhiri, dia sudah jadi video, gitu. Otomatis jadi video. Tanpa harus diedit, tanpa harus pakai software editing, kita bisa mengunggahnya langsung ke YouTube. Semudah itu sebenarnya. Maksudnya apa? Ini untuk membiasakan Bapak Ibu membuat sebuah literatur digital sebenarnya. Bukan semata-mata ingin menghasilkan tutorial, bukan. Semata-mata membiasakan Bapak Ibu untuk membuat sebuah perangkat atau media pembelajaran berbasis video. Gitu. Itu maksudnya. Bukan sekedar ingin menghasilkan tutorial yang mungkin sebenarnya orang mungkin menganggap, itu remeh, cuman video tutorial. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita ke depan itu akan membiasakan Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran mandiri. Yang selama ini misalnya tadi kan nonton punya saya misalnya. Atau nonton punya orang lain. Nah, kenapa selama ini Bapak Ibu tidak buat karya sendiri begitu? Apalagi setelah lulus dari sini Bapak Ibu kan sudah melatih orang, sudah mulai membimbing orang lain. Nah, bagaimana membimbing orang lain sementara Bapak Ibu tidak punya produk? Paling tidak ada yang ditunjukkan, ini loh produk saya, silahkan mengikuti saya. Nah, begitu maksudnya. Nah, disinilah kita akan bergerak awal, bagaimana cara kita yang praktik menjahit, kita buat video tutorialnya, yang praktik bikin kue atau tata boga, kita sudah mulai membuat video tutorialnya, gitu. Ini aja. Itu yang ingin kita angkat tangan Pak Ode. Dari Bu Yeni, silakan Bu Yeni. Iya. Assalamualaikum Pak Ode. Waalaikumsalam Ibu Yeni. Ketemu lagi. Pak Ode, saya mau bertanya untuk kalau merekam yang tadi Pak Ode sampaikan itu insya Allah saya sudah, katanya orang Jawa sudah agak mudeng Pak memakai aplikasinya. Hanya nanti membutuhkan tutorialnya ya Pak Ode. Oh iya. Ya. Kemudian ini Pak Ode, saya kalau untuk mengunggah video ke YouTube memakai HP itu saya bisa. Tapi kalau memakai laptop saya nggak bisa Pak Ode. Jadi membutuhkan juga tutorial. Iya, Ibu pernah melihat tutorial membuat kue Bu di TV? Saya ini jarang nonton TV, Pak Ode. Jadi. Oh iya, maksudnya kebanyakan orang ketika melihat tayangan video tutorial itu bisa mengikutinya pelan-pelan. Oh dia terlalu cepat, di stop, diulang lagi. Kan bisa seperti itu Bu. Kita punya video tutorial bagaimana cara merekam, mengambil gambar dan lain sebagainya. Jadi tinggal setelah ini saya kirim ke grup Bapak Ibu. Iya, Pak Ode. Saya membutuhkan sekali Pak Ode. Jadi yang memang benar-benar dari dasar ini. Ya ini minim IT Pak Ode. Makanya kita akan buat yang paling sederhana sekali. Nanti setelah itu saya kirim ke grup. Bapak Ibu tinggal mengikutinya saja. Cuman kan kita gantian peran. Yang di situ ada gambar saya atau suara saya. Nanti setelah ini suara Bapak Ibu yang mulai memproduksi lah istilah kita ya lebih keren ya. Iya, Pak Ode. Terima kasih. Selama ini Bapak Ibu yang diam-diam ya gantian juga jadi YouTuber lah istilahnya. Tidak juga ke YouTuber, tapi paling tidak membiasakan membuat sebuah produk video pembelajaran. Dan ini memang muatan intinya sebenarnya kita harus membuat video pembelajaran sebelum membuat LMS. Learning Management System itu kan mungkin yang kita bayangkan sebuah website, portal yang cukup lengkap ya. Tetapi jangan sampai nanti yang diisinya itu adalah konten orang lain, begitu. Paling tidak yang akan diisi itu adalah konten kita sendiri, gitu. Konten siapa? Konten yang ownernya, LKP, yang instrukturnya, begitu. Nah, mumpung saat ini kita latihan, mumpung saat ini kita diklat, ya wajah kita lah, produk kita lah yang akan dipajang di sana, begitu, Bapak Ibu. Masuk nyambung Pak Ode pertanyaan dari Pak Yoga.
apa video yang nanti direkam itu harus menghadirkan apa partisipan gitu Pak Odi? Iya, Pak, minimal partisipan Bapak Ibu satu. Partisipan itu bisa Bapak Ibu sendiri. Jadi kan HP-nya masuk sebagai partisipan. Nah, dilihat lagi. Oh, ini partisipannya masuk. Nanti tonton contoh punya saya itu. Jadi ini masuk nanti bagaimana caranya ada orang masuk sebagai partisipan diundang, lalu nanti bagaimana Bapak Ibu mendesainnya seakan-akan itu ada yang hadir gitu. Dan Bapak Ibu nanti keluarkan presentasinya. Oh, presentasinya begini. Seakan-akan itu sebuah pemandu yang akan Bapak Ibu juga ajarkan ke orang lain. Kan harus dipraktik sedetail, tapi tidak perlu panjang-panjang. 5 menit saja cukup. Ya, kira-kira. Pakai suara juga nggak? Kalau pakai suara boleh, Pak. Kalau pakai musik juga boleh. Yang penting yang ingin kami tagih di situ adalah Bapak Ibu sendiri yang mempraktikkan. Khawatirnya orang lain begitu. Jadi suara sama aktor itu kan juga membuktikan kalau Bapak Ibu sendiri yang memerankannya begitu. Ini Pak siapa? Pak Cahyu ya? Oke. Iya. Ini ada penanya selanjutnya ya Pak Ode ya? Ya, boleh. Dari Ibu Enah Pahlawati, silakan Ibu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ode, teman-teman semua. Ya. Saya tadi mau bertanya, karena memang basic saya kan juga di LBK, tapi karena memang gaptek ya Pak Ode, makanya saya agak nggak pede tuh. Jadi kalau memang literasi terbatas, resikonya nggak pede ya. Termasuk ada jadwal ngajar pun kita nggak pede gitu, karena biasa di manage orang lain, biasa bergantung pada orang lain. Saya terima kasih banget, luar biasa. Terus tadi saya ingin bertanya mengenai video kan. Karena kalau kita buat video itu kan ini Pak, tidak semuanya durasinya itu ada sempurna gitu. Kita kan ada yang kita nggak mau nih, kita pengen cut off nih yang ini nih gitu, supaya kan tampilannya sempurna itu sih Pak. Tapi tadi Bapak sudah jawab bahwa nanti hanya tinggal lihat tutorial, saya ikuti. Sudah Pak, terima kasih banyak. Satu lagi itu mungkin pertanyaannya menjurus kepada bagaimana membuang kesalahan video gitu ya, kita edit gitu ya. Betul. Edit. Betul, itu softwarenya Camtasia. Nanti Bapak Ibu saya kirim di grup. Jadi kita bisa motong, cut off, sesuatu yang tidak dipakai dibuang, nanti disambung, di render, istilah kita itu render ya. Disatukan menjadi video utuh. Okay. Begitu Bu, simple Bu. Nanti tinggal mengikutinya saja. Hanya perannya diganti. Thank you. Ya, terima kasih Bu Ena. Yang lain? Ini dari Ibu Fatimah Tuyahro. Silakan Ibu. Ibu Fatimah Tuyahro, silakan Ibu. Coba di-unmute sendiri Bu, karena dari sini nggak bisa di-unmute. Oke, silakan Ibu, langsung Bu. Iya, tadi untuk yang scan QR code itu kan udah muncul kotak-kotak nih. Terus mau nge-scan katanya tadi bisa lewat jempol gitu. Oh, nggak bisa ya? Lewat jempol apa? Nggak, tadi kan si jempolnya ini di scan gitu. Tadi saya nggak bisa gitu. Oh ya, Mas Solis jelaskan. Mas Solis. Gimana Bu? Diulang sebentar Bu. Agak putus-putus tadi Bu. Iya. Gimana? Ya Bu. Agak putus-putus tadi Bu. Yang tadi scan QR code tadi loh. Iya. Kan udah diinstal nih. Terus kan muncul kotak nih. Iya. Nah, untuk nyambung apa enggaknya kan harus jempol gini di scan kan gitu. Iya. Saya kok tadi nggak bisa muncul gitu. Nah, untuk aplikasi scan itu nanti pastikan gambar QR code itu masuk ke kotaknya itu Bu. Kemudian nanti ukuran yang di-scan itu pun juga akan mempengaruhi. Jadi kalau QR code-nya itu tidak jelas, mungkin terlalu kecil atau mungkin kurang fokus, itu akan mempengaruhi
kepekaan aplikasi membaca QR code tersebut. Jadi coba arahkan yang betul. Nanti habis kalau dia udah bisa membaca, dia akan ada link di atasnya, tinggal diklik aja atau disentuh aja link yang di atas kotak tersebut. Saya membantu Mas Solis. Oh, silakan. Jadi harus pas gitu ya? Iya. Minta maaf, itu aplikasi scan QR code itu bukan seperti absensi, jadi tidak menggunakan jempol. Maksudnya ya, tadi respon apa ya tadi ngomong? Ya, jempol itu maksudnya begini, itu di depan di layar HP Bapak Ibu. HP Ibu itu di bagian bawah ada lower hand, ada raise hand. Maksudnya kalau ingin menunjukkan bahwa Ibu sukses menyeken itu Ibu jempol. Ya, itu maksudnya. Tuh, jempol itu maksudnya kasih tanda menandai ke kita. bukan nggak bisa nyekennya ya, gitu maksudnya. Bukan scanner jempol, bukan. Salah. Ya salah. Nggak apa-apa. Makanya tadi kok nggak respon gitu. Itu. Keliru. Pak Ode kalau pakai reaction kan juga bisa ya, keluar jempol juga ya Pak Ode ya? Iya, bisa. Itu raise hand itu. Oh iya. Aplikasi Zoom itu, Bu. Oh iya. Ibu Fatimah Zuhro ini kan pakai HP. Dia tidak melihat tampilan yang seperti kita yang di laptop. Jadi, lihatnya kan cuma separuh-separuh ya, 3 layar di atas, 3 layar. Iya, betul. Iya, jadi beliau ini kan tidak bisa menyeken kalau hanya menggunakan HP. Iya. Kecuali ada laptop lagi, ya, kemudian scanner itu muncul, baru di-scan, Bu. Itu maksudnya. Makanya tadi. Ode. Ya, silakan Pak Hendrik ya. Iya, saya barusan alhamdulillah bisa. Caranya saya tadi pakai ini Pak, saya screenshot dulu yang barcode tadi, saya screenshot. Ya. Kemudian saya buka screenshotnya, baru saya aplikasi pakai QR tadi, alhamdulillah bisa Pak. Terima kasih Pak Ode. Ya, terima kasih. Itu hebat sekali Pak. Karena kalau muncul di HP kemudian di-scan pakai apa gitu. Kecuali dipindah ke media yang lain begitu ya. Ya. Ada pengembangan Pak Ode. Iya, baguslah. Oke, ke penanya selanjutnya dari Bapak Cahyu Purnawan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ade dan rekan-rekan. Gini Pak, pertanyaan saya berhubungan dengan aplikasi-aplikasi tadi, ada Umit ya, kemudian Webex tadi. Nah, kalau menurut pengalaman Pak Ade, ini kan sebenarnya kita memilih aplikasi, tapi sebenarnya kan juga tergantung dari pemirsanya atau pesertanya yang ikut gitu, mana yang lebih mereka kuasai juga gitu Pak. Nah, itu gimana cara kita memilah-milahnya Pak? Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih Pak Cahyu. Jadi begini, di kompetensi yang pertama ini kita dahulukan bahwa Bapak Ibu menguasai dulu salah satu aplikasi itu, menandakan bahwa Bapak Ibu sudah siap itu. Entah aplikasinya apa dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin kita benar-benar mengetahui tingkat respon atau keinginan dari partisipan kita menggunakan aplikasi A, ya minimal Bapak Ibu membuat survei atau seperti kita misalnya masuk ke kelas tertentu, ya ditanya teman-teman nyaman pakai apa, kan A, B, C, D, seperti hari ini pun kan kita membuat pilihan sehingga mereka tidak seakan-akan dipaksa menggunakan aplikasi A, B, C, D dan sebagainya. Tentu mereka kita layani tingkat keinginan mereka karena kita di bagian pelayanan ya menanyakan Anda pakai aplikasi yang mana begitu. Jadi tanpa harus kita memaksakan misalnya pakai Webex. Terakhir kami menghitung efektivitas dan efisiensi biaya lebih murah di Zoom ketimbang Webex. Kalau misalnya nyamannya apakah nyaman dalam sisi biaya, harga atau akses jaringannya, itu juga yang mempengaruhi Pak.
Terutama Zoom sekarang hanya 40 menit misalnya kalau untuk yang versi free. Makanya kami sarankan tadi kalau misalnya YouMeetMe dan Webex bisa digunakan untuk kelas awal free, untuk praktik lah, untuk sekedar melancarkan kampanye Bapak Ibu bahwa sudah siap ke industri pelatihan digital, kenapa tidak begitu? Daripada Zoom, kalau untuk Zoom Bapak Ibu tadi masuk 40 menit itu sudah mati itu. Dari awal tadi yang 40 menit ngobrol-ngobrol mati, udah tinggal orang akan bosan tidak masuk lagi ke tahap yang kedua. Gitu. Jadi mungkin ada diskusi Pak, diskusi. Biasanya kita harus disurvei dulu ini Anda minat pakai aplikasi apa, A, B, C, D, dan akses jaringan di tempat Anda bagaimana, A, B, C, D, dikasih pilihan survei begitu. Sehingga kita bisa membaca mereka ini maunya yang bagaimana. Pak Ode ini mungkin penanya terakhir ya Pak Ode ya. Oh ya, boleh. Ya, ini dari Ibu Janainah tadi masih kurang paham bagaimana cara membuat tutorial gitu mungkin Pak Ode. Boleh di-on-kan mic-nya Pak, biar kita diskusi langsung aja. Oke Bu Janainah ya. Ya, yang dari Bandung ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Saya masih belum ngerti cara tadi bikin tutorial. Jadi tutorial itu diupload di YouTube ya? Atau gimana maksudnya? Ya, jadi yang pertama kita inginkan itu Bapak Ibu kuasai satu aplikasi itu, misalnya Zoom lah. Zoom ketika membukanya login dengan email, kemudian masuk membagi presentasi atau share presentasi, kemudian mungkin ada orang yang akan kita undang. Aktivitas mungkin satu orang atau HP yang lain lah boleh untuk masuk. Kemudian setelah itu di situ ada presentasi singkat, presentasi A, B, C lah, seperti itu contoh ya. Kemudian bagaimana sampai dengan menutupnya pertemuan itu kan aktivitasnya kita rekam tuh di HP, di laptop. Ibu ini sekarang pakai laptop misalnya. Setelah direkam, rekaman itu akan berubah otomatis menjadi video. Setelah video itu jadi, kita tinggal mengunggahnya ke YouTube. Mengunggah ke YouTube itu caranya bagaimana? Kita buka YouTube ya, www.youtube.com, ada di pojok bagian kanan atas itu mengunggah seperti kita mengunggah video atau foto di Facebook. Nanti tutorialnya mungkin saya bagilah secara praktis, tapi itu kalau tutorial mungkin 1 menit ya. Cara mengunggah itu cukup mudah sebenarnya. Atau bolehlah nanti saya kirimkan, tinggal mengikutinya saja sebagai alternatif, meskipun Bapak Ibu saya tahu ini sudah bisa semua. Dan ada tutorial bagaimana cara merekam juga ada, nanti saya kirimkan di grup. Ya, itu yang kita inginkan. Sehingga di pertemuan pertama ini Bapak Ibu semua harus bisa. Kalau tidak bisa tinggal bilang di grup, Pak Ode tolong bantu saya ini bagaimana? Boleh loh, jangan sungkan-sungkan karena nanti di grup banyak teman juga nanti yang bantu. Karena di pertemuan pertama ini harus ada 1 produk, pertemuan kedua juga harus ada 1 produk. Kita 5 pertemuan harus punya 5 produk, sehingga bisa lulus tersertifikasi di pelatihan ini. Begitu Bapak Ibu. Ya. Oke, Pak Ode mungkin closing Pak Ode. Oke Bapak Ibu, kita memang agak susah mulai yang baru sebagai closing statement, tetapi harus mencobanya. Dan kalau sudah mencobanya harus konsisten. Karena sebelum kita mengajak orang lain dan mengajarkan informasi baru ke orang lain, terlebih dahulu kita harus dimulai dari diri kita, Bapak Ibu. Kalau kita sudah belajar dan memproduksi 1 aja, itu poin kita sudah lebih daripada orang yang akan kita ajarkan. Jadi sebelum orang lain kita ajak untuk terjun ke dunia digital, kita dulu yang harus masuk. Dan ini harus dimulai dari diri sendiri, harus dimulai dengan hal-hal yang paling kecil. Minimal tutorial yang 5 menit itu sudah harus jadi. Selebihnya nanti kita diskusi di grup Bapak Ibu ya. Oke Bapak dan Ibu, demikian tadi materi dari Pak Ode untuk pertemuan pertama tentang pengenalan tool pembelajaran dalam jaringan. Selanjutnya nanti Bapak dan Ibu kita lanjutkan diskusi di grup HG LMS Bat 3. Jadi Bapak dan Ibu yang belum terregistrasi atau belum tergabung ke grup ini, mohon nanti segera hubungi mungkin Kang Ben ataupun
tim dari HIPKI agar kita bisa langsung pembelajaran itu langsung sinkron dengan apa yang dilaksanakan di Zoom ini dengan apa yang di grup. Selanjutnya kami ulangi lagi bahwasanya tugas ini sebenarnya bukan untuk membebani Bapak dan Ibu, tapi untuk membiasakan Bapak dan Ibu untuk nanti ke depannya Bapak dan Ibu untuk bisa membuat konten sendiri, karena nanti lembaga Bapak dan Ibu itu akan melaksanakan pembelajaran dalam jaringan gitu ya Pak Ode ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Ode atas materi yang disampaikan. Selanjutnya nanti kita ketemu lagi dengan waktu yang sama besok sore itu dengan materi yang selanjutnya. Nanti sebelumnya mungkin materi akan saya share di grup Telegram ya Pak Ode untuk materi yang kedua ya. Oke, terima kasih Pak Ode, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, minta maaf segala kekurangan, nanti kita lanjutkan di grup ya. Oke, akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Nanti videonya saya share di grup ya Bapak dan Ibu ya. Oke, selamat malam.